kuliah minggu ke-7. Judulnya adalah diagram Wiliot-Moore. Minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu Anda sudah belajar tentang diagram Wiliot. Ya. Untuk mencari perubahan titik-titik buhul pada rangka yang tidak simetris. Jadi Wiliot-Moore itu untuk mencari perubahan titik-titik buhul pada rangka yang tidak simetris. Sedangkan diagram Wiliot tanpa Moore, yang tanpa Moore itu untuk mencari perubahan titik-titik buhul pada struktur rangka yang simetris. Simetris itu dikatakan simetris kalau simetris terhadap 2 hal. Satu, geometrinya simetris. Yang kedua, bebannya simetris. Kalau strukturnya simetris tapi bebannya tidak simetris, contohnya ini. Nah, ini strukturnya simetris tapi bebannya tidak simetris. Maka ini termasuk struktur yang tidak simetris. Ini harus diselesaikan dengan metode Wiliot-Moore. Ya. Moore ini yang menambahkan koreksi pada teori Wiliot. Ya, sehingga kolaborasinya dinamakan Wiliot-Moore. Nah, perbedaannya kalau pada yang simetris, pada diagram Wiliot saja yang simetris, itu kita gambarnya mulai dari tengah. Tetapi di sini gambarnya mulai dari ujung kiri, dari tepi. Ya. Nah, jadi mulainya dari A. Kalau yang kemarin, yang lalu, itu mulainya dari tengah. Untuk menggambar, perlu kita asumsikan dulu. Ya. Pertama, diasumsikan ada satu titik buhul tetap atau perletakan sendi. Satu titik buhul tetap atau perletakan sendi. Dalam hal ini adalah titik A, karena titik A sendi. Ini titik tetap. Ya, tidak boleh pindah. Kenapa tidak bisa pindah? Karena di sini mampu menahan gaya vertikal dan mampu menahan gaya horizontal. Yang kedua, ada satu batang tetap. Dalam hal ini diasumsikan batang 2. Saya mengasumsikan batang 2. Boleh mengasumsikan batang 1. Ya. Nanti pada soal yang berikutnya asumsinya batang 1. Sekarang diasumsikan batang 2. Ya. Nah, karena kita sudah belajar diagram Wiliot, ya, maka saya langsung ke contoh saja. Ya, karena teorinya ya cuma itu tadi, asumsinya ini saja. Nah, yang dimaksud dengan batang tetap itu batang yang perubahan titik buhulnya itu searah sumbu memanjang. Ya. Batang 2 ini diasumsikan sebagai batang tetap. Itu artinya perubahan titik F itu ke arah searah sumbu memanjang. Pada pada diagram Wiliot yang simetris, sebagai contoh yang diasumsikan sebagai batang tetap itu adalah batang 7. Dia turunnya itu vertikal. Ya, turunnya vertikal. Artinya titik G itu pada yang lalu ya, yang simetris, titik G itu turunnya itu searah sumbu memanjang batang. Maka dia tidak perlu dikoreksi karena diasumsikan satu batang tetap, memang betul batangnya batang tetap. Ya. Nah, di sini batang 2 itu F itu pindahnya diasumsikan searah sumbu memanjang batang. Jadi mendatar seperti batang 2. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Itulah sebabnya dikoreksi oleh Moore. Nanti kalau udah digambar diagram Wiliot, kita baru tahu, oh ternyata titiknya itu menggesernya itu memang tidak vertikal. Tidak searah sumbu memanjang batang. Nah, di sini kita sudah tahu ya dari kuliah sebelumnya bahwa batang-batang atas, yaitu batang 1, batang 4, batang 8, dan batang 12, itu tandanya min. Ya, tandanya min. Batang 1, batang 4, batang 8, batang 12, min. Sedangkan batang 2, 6, 10, 13 itu plus. Ini sesuai dengan perilaku balok.
Ya. Perilaku balok itu kalau dia balok masif, ya misalnya ini balok masif, kalau dia melengkung maka sisi bagian atas akan pekan dan sisi bagian bawah akan tarik. Kemudian batang 3. Batang 3 dari hasil hitungan plus batang 11 dari hasil hitungan plus batang 7 dari hasil hitungan plus. Batang 5 itu dari hasil hitungan min. Dan ini mudah kita tebak, ya. Kalau batang-batang dalam satu sisi di kiri garis simetri, nah, central line itu artinya garis simetri, di sini central line. Kalau batang-batang itu dalam satu sisi di kiri garis simetri, maka kalau batang 5 ini sejajar batang 1 berarti tandanya min. Tapi kalau berlawanan dengan batang 1 tandanya plus. Tapi mungkin tidak selalu, ya tergantung bebannya. Tapi umumnya begitu. Demikian pula batang 9 sejajar dengan batang 12 dan dia ada di sebelah kanan central line, maka tandanya min. Jadi sudah ada tandanya semua, plus minnya, ya. Maka kita bisa menggambarkan diagram William-Moore dengan mudah. Nah, di sini ada contoh hitungannya untuk mencari gaya-gaya batangnya. Ini titik G, ya, titik G. Jadi batang 7 akan besarnya sama dengan 5 kN. Ya, kalau di titik G ini batang 7 sama dengan 5 kN, batang 10 sama dengan batang 6. Ya, ini sudah ada, nanti tinggal dipelajari saja, tidak terlalu sulit karena sudah sering menghitung gaya batang. Nah, sekarang kita akan fokus pada penggambaran diagram Willio-nya. Gambar diagram Willio dimulai dari titik A. Ya, dari titik A kita gambarkan delta L2. Kenapa yang digambarkan delta L2? Karena asumsi kita batang tetapnya adalah batang 2. Kalau batang tetapnya batang 1, yang kita gambarkan delta L1. Jadi di sini karena yang asumsinya delta L2, batang 2 sebagai batang tetap, kita gambarkan delta L2. Jadi titik A, kemudian delta L2. Kita dapat titik F. Ya, langsung kita dapat titik F. Lalu kita punya 2 titik, yaitu F dan A. Ya, F dan A. Dari F saya gambarkan delta L3. Ya, dari F delta L3, dari A delta L1. Maka didapat titik C. Sekarang pasangannya C dengan F. Ya, C dengan F. Dari F ada batang 5. Dari C ada batang 4. Maka didapat titik D. Didapat titik D. Dari D ada batang 7. Ya. D ada batang 7. Dari F ada batang 6. Didapat titik G. Ya. Didapat titik G. G ada batang 10. Ya. Kemudian dari D ada batang 9. 10 dengan 9 didapat titik H. Dari H ada batang 11. Dari D ada batang 8. Ada batang 11. Dari D ada batang 8. Didapat titik E. Dari E ada batang 12. Delta L12. Dari H ada delta L13. Didapat titik B. Di sini setiap batang saya beri arah panah warna biru. Arah panah ini sudah sesuai. Kalau min, arah panahnya seperti ini. Jadi kalau Anda menggambar titik A, maka batang 1 tuh arahnya mengikuti arah panah yang ini. Batang 2 mengikuti arah panah yang ini. Ya. Selanjutnya, tolong ini difoto saja. Ya, Anda foto ini, jadi Anda tidak scroll terus ke atas, ya. Saya juga sudah memfoto ini, ya, supaya tidak di scroll terus ke atas ketika kita mau menggambar diagram Willio-nya.
Nah, kita sekarang sudah punya skema ini. Ya. Jadi kita ini seperti mau pergi punya rute itu kan enak ya. Nah, gambarnya ini sekarang. Untuk menggambar ini, saya contohkan dulu di sini. Ini saya hapus dulu saja supaya saya bisa menggambar bidang kertas. Saya gambarkan di sini bidang kertas. Ini bidang kertas. Ini kertas folio. Ini kertas folio. Untuk menggambar diagram Willio, Anda tentukan titik awalnya, yaitu titik A. Supaya mudah, Anda tentukan di tengah-tengah kiri kanan. Ya, di tengah-tengah kiri kanan. Kemudian dari bawah ambil saja misalnya 5 cm. Ya, dari bawah misalnya diambil 5 cm atau 7 cm. Kemudian kiri kanannya ambil tengah-tengah. Nah, ini adalah titik A. Ini titik A. Kemudian sekarang kita gambarkan batang 2 atau delta L2. Delta L2 saya gambarkan arahnya ke kanan. Nah, ini delta L2. Ya, arahnya ke kanan. Maka kita dapat titik F. Ya, dapat titik F. Ini delta L2. Ya, di gambar yang kiri ini sudah saya tuliskan angka 2. Itu maksudnya delta L2. Ya, delta L dari batang 2. Kemudian dari titik A, ya, saya punya titik A dan titik F. Kita lihat dulu. Dari F saya gambarkan batang 3. Ya. Batang 3 itu plus, berarti arahnya ke atas. Ini batang 3 plus. Oh ya, di sini saya belum menghitung delta L. Nanti untuk PR saja, Anda menghitung delta L. Jadi Anda nanti menghitung gaya, menghitung delta L. Kemudian ini Anda gambarkan sesuai dengan skala gayanya. Ini batang delta L3. Jadi ini sembarang saja. Ya, delta L3. Kemudian dari A ada batang 1. Ya. Dari A ada batang 1. Ya. Dari A batang 1 berarti arahnya ke bawah. Saya sarankan Anda menggambar itu dengan menggunakan pensil. Ya. Anda menggambar dengan menggunakan pensil, kemudian Anda sedia penghapus. Ya. Pensil dengan penghapus. Karena kalau Anda gambar ini nanti biasanya pakai Anda udah nulis A seperti tadi, kemudian ketabrak garis. Nah, tinggal dihapus, pindah. Jangan main tip X. Kalau main tip X nanti gambarnya jadi jelek. Lebih baik pakai pensil sama sedia penghapus. Ya. Ini batang 3, ya, delta L3 dan delta L1. Kemudian tarik garis tegak lurus. Nah, ini tarik garis juga tegak lurus. Maka didapat titik C. Didapat titik C.
ini didapat titik C. Ya, ini gambar pada bidang kertas. Dari C, nah sekarang kita pindah ke sini karena ini udah keluar dari bidang kertas. Jadi ini sudah ada 3, kemudian ada batang satu, ya, kemudian dapat C. Sekarang dari C, ya, dari C ada delta L4. Delta L4 itu arahnya ke kiri. Ya. Dari C ada delta L4 arahnya ke kiri. Ini ke kiri. Delta L4 ya pada gambar yang besar. Kemudian dari F ada delta L5. Ya. Delta L5. Dari F ada delta L5 karena min arahnya menuju ke bawah di titik F. Jadi arahnya ke bawah. Jangan salah ya. Kalau ini arahnya ke atas, nanti gambarnya salah. Jadi ini arahnya ke bawah. Karena mengikuti arah panah. Ya. Jadi mengikuti arah panah berarti ke bawah. Dari titik F ke bawah. Ini 5 sama 4. 5 sama 4 ditarik garis ketemu titik D. Ya. Ketemu titik D. Kemudian dari D ada batang 7. Dari D ya. Dari D batang 7 berarti arahnya ke bawah. Dari D batang 7 itu arahnya ke bawah. Ya. Sini batang 7 belum saya kasih arah. Jadi batang 7 itu kalau di sini arahnya ke atas, di sini arahnya ke bawah. Ya. Jadi kalau dari D batang 7 arahnya ke bawah. Batang 7 arahnya ke bawah. Ya. Kemudian batang 6 dari F ke kiri, ke kanan. Ke dari F arahnya ke kanan, betul. Dari F arahnya ke kanan. Jadi 6 dan 7. Ya, 6 dan 7 didapat titik G. Ya. Jadi ini dari kemudian 7 arahnya ke bawah, ini 6 arahnya ke kanan, dari F didapat titik G. Ya. Dari G ada batang 10. Dari G ada batang 10 arahnya ke kanan. Dari G ada batang 10 arahnya ke kanan. Arahnya ke kanan. Kemudian dari D ada batang 9. Batang 9 di D itu arahnya ke atas. 9 arahnya ke atas dari D, maka 9 dan 10 didapat titik H. Sudah sampai di H. Dari H ada batang 11. Batang 11 di H arahnya ke atas. H, batang 11 arahnya ke atas. Kemudian di D batang 8 arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri. Dan batang 11 ketemu
titik E. Dari E ada batang 12 arahnya ke atas. Batang 12 arahnya ke atas. Dan dari H ada batang 13 arahnya ke kanan. Kemudian didapatlah titik B. Nah, titik B. Ya. Sekarang gambarnya, gambar Wilio. Ini udah jadi. Ya. Nah, kalau saya tarik garis biru vertikal ke atas dari A. Ini garis biru, saya tarik vertikal ke atas dari A. Titik-titik. Garis putus-putus, garis biru ke atas. Ya. Ternyata B itu tidak di garis ini. Ya. Harusnya B itu di garis ini. Ternyata B tidak di garis ini. Tapi B-nya ada jaraknya. Yang saya kasih warna kuning ini. Ya. Kalau B saya tarik ke kiri, memotong garis biru yang tegak tadi, maka didapatlah B aksen. Ya. Didapat B aksen. Nah, jarak antara B aksen dengan B itulah penyimpangan ya arah horizontal dari titik B. Ya. Jadi ini semuanya menyimpang. Ya. Maka oleh Moore ini dikoreksi, ya, dikoreksi dengan cara menurut teori Moore koreksinya itu dengan cara rangka itu diputar 90 derajat. Rangkanya diputar 90 derajat sehingga di titik A, sehingga rangkanya berdiri seperti ini. Rangkanya diputar 90 derajat sehingga berdiri seperti ini. Nah, rangka diputar 90 derajat berdiri seperti ini dengan bentangnya adalah AB aksen. Ditulis ya, urut-urutnya ditulis. Bentangnya adalah AB aksen. Karena nanti PR-nya itu Anda menulis urut-urutan ini. Jadi sekarang rangkanya rangka kita putar, kemudian kita gambarkan dengan bentangannya adalah AB aksen. Nah, segmennya ada berapa? Di sini segmennya ada 4, maka ini dibagi 4. Ya, dibagi 4. Jadi ini yang tadi AB aksen ini ya, dibagi 4. Nah, nah ini gambarnya yang ya A titik A, AB aksen dibagi 4. Bagi 4. Kemudian kita gambarkan rangka ini. Karena rangkanya 45, maka berarti satu segmen ini sama dengan ini. Ya. Jadi segmen B aksen H aksen sama dengan ini. Sudutnya 45 derajat. Digambarkan seperti ini. Gambarkan sesuai dengan garis biru ini. Maka di sini H aksen dengan H. Ini ada jarak vertikal, ada jarak horizontal. G juga sama. Ini G, ini G aksen. Ya, ini G aksen, ini G. Menyimpang. Berarti ada jarak vertikal, ya, ada jarak vertikal dan ada jarak horizontal. Maka itulah penyimpangan G itu. Kalau mau tahu penyimpangannya ya dari G aksen dihubungkan ke G ini. Ini adalah penyimpangannya seperti itu. Maka kita ukur dalam arah vertikal dan arah horizontal. Nah, yang mau kita cari sebetulnya adalah penyimpangan G ke G aksen secara vertikal. Ya. G ke G aksen secara vertikal. Itulah delta G vertikal. Jadi itulah defleksi atau lendutan maksimum yang terjadi. Ya. Ini
Ini saya hapus saja. Yang gambar bidang kertas ini saya hapus saja. Selanjutnya ini saya beri garis jarak vertikal antara G aksen dengan G. Ini jarak antara G aksen dengan G. Ini yang dinamakan dengan delta G vertikal. Ini delta G vertikal. Sedangkan dari G sini sampai ke G aksen yang horizontal itu dinamakan delta G horizontal. Nah, yang mau kita cari adalah delta G vertikal. Jadi delta G vertikal itu menunjukkan delta G vertikal itu menunjukkan ini kalau saya beri warna hijau, saya beri warna kuning saja. Ini rangka ini kan akan melengkung begini. Melengkung, maka G sampai G vertikal ini adalah yang kita cari. Turunnya titik G arah vertikal. Ya. Turunnya titik G arah vertikal. Jadi itu yang didapat dari Wiliomore. Ya. Maka gambarnya angkanya adalah ini. Delta G vertikal. Nah, setelah kita ukur ketemu delta G vertikal, maka dibagi dengan skala yang kita pakai untuk delta L. Yang lalu kan delta L-nya dikalikan 200 misalnya. Berarti dikali 200. Kalau yang awal itu dikalikan 100, delta L-nya dikalikan 100, maka di sini berarti delta G vertikalnya dibagi 100. Jadi seperti itu. Kalau menurut saya mudah, tapi saya tidak tahu menurut Anda. Silakan kalau ada pertanyaan atau belum jelas, boleh. Halo? Mohon Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk penggambaran yang diagramnya warna biru putus-putus itu Pak, jarak dari D aksen ke D aksen itu ada aturannya nggak ya Pak? Jarak dari D aksen ke D aksen itu Pak? Dari mana? Dari D aksen ke G aksen Pak. Nah, ini kan sudutnya 45 Mas. Kalau sudutnya 45 berarti kan jarak dari B aksen ke H aksen itu akan sama dengan jarak dari E aksen ke H aksen. Jadi karena sudutnya 45 kan gini rangkanya. Jadi mengikuti prototipenya ini kan jaraknya 4, ini 4. Berarti kan sudutnya 45. Kalau sudutnya 45 itu berarti sisi tegak dan sisi horizontal atau sisi vertikal dan sisi horizontal dari segitiga itu jaraknya sama, panjangnya sama. Itu kan teorinya ya. Nah, ini loh.
Kalau segitiga itu 45, kan berarti 1 akar 2. Ya, 1 akar 2. Maka ini juga kita bagi 4, ketemunya berapa? Ya, dibagi 4 ketemunya berapa? Misalnya satu segmen ketemunya 5 cm. Ya berarti tinggi rangkanya ini juga 5 cm. Gitu. Oke, pertanyaan yang bagus. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Silakan kalau masih ada. Halo, silakan kalau masih ada pertanyaan. Gimana ini? Sudah jelaskah? Ya, kalau tidak ada, dengan berat hati, saya anggap Anda semua sudah paham ya. Kalau tidak paham, silakan tanya. Oke, ini coba Anda menggambar, ya, Anda menggambar ini untuk latihan saja 10 menit gitu, ya, supaya Anda, kalau Anda menggambar dari ini, ya, Anda menggambar dari skema ini, dari A2 ini, Anda gambar sampai selesai gambar ini kira-kira 10-15 menit. Ya. Supaya kalau Anda gambar, Anda bisa tanya. Mudah-mudahan Anda bisa tanya. Silakan dimulai gambar dulu. Anda latihan gambar. Ya. Sampai 12.50. Ya. Sampai 12.50. Silakan digambar dari ini. Ya, jadinya seperti apa? Panjang delta L-nya dikira-kira aja. Ya, mengikuti gambar ini. Tapi Anda gambar, ya, supaya Anda bisa latihan. 10-15 menit, silakan. Boleh tanya ya. Kalau begitu Anda nggak tahu, Anda boleh tanya. Permisi Pak. Bisa minta diperlihatkan skemanya lagi Pak. Saya belum selesai. Iya ya. Skemanya ini ya. Ini. Ya, silakan Anda gambar skema, berdasarkan skema ini Anda gambar, ya. Biar merasakan bisa nggak menggambar. Kalau nggak bisa, Anda boleh tanya, ya. Udah selesai belum gambarnya? Halo? Belum Pak. Belum Pak. Ya. Diteruskan aja sampai selesai gambarnya.
apa-apa. Gimana? Sudah ya? Oke lah, dianggap sudah. Ya. Sekarang saya teruskan dengan contoh yang kedua. Kalau tadi rangkanya adalah rangka trapesium atas, yang kedua ini
rangka trapesiumnya ke bawah. Kalau rangka trapesiumnya ke bawah seperti ini, maka batang 1, 4, 8, dan 12, 1, 4, 8, dan 12 ini min, batang tekan. Kemudian batang 2, 6, 10, 13 ini batang tarik atau plus. Batang 5 karena sejajar batang 2 di kiri central line, maka tandanya plus. Dan batang 9 tandanya plus juga sejajar dengan batang 13. Meskipun tidak selalu ya. Bisa juga karena bebannya berbeda besar, ini bisa menjadi negatif. Nah, coba sekarang ini Anda buat skema perpindahannya. Ya, Anda buat skema perpindahannya, nanti kita cocokkan. Nanti saya tanya satu-satu. Ya, nanti saya tanya. Coba Anda buat skema perpindahan titiknya dulu. Kalau Anda menunjukkan gambar kertas, kelihatan nggak ya? Coba saya mau coba nih. Rahadian Wisnu Jati, tolong kameranya di-on-kan. Rahadian? Maaf Pak, laptopnya ini kameranya nggak bisa. Oh. Besok kalau Anda ujian, kalau kameranya nggak bisa, saya nggak tahu nasib Anda gimana ya. Karena Baik, ujiannya kan. Ya. Sekarang Bagas, Nesta Putra, coba kameranya di-on-kan. Kameranya buram gini. Pak. Kenapa ini? Backlight atau gimana ini? Kok buram gitu? Bentar Pak, tak matiin apa tak? Dia mungkin backlight Pak. Ya, saya ingatkan nanti kalau ujian jangan gini ya. Iya Pak. Afnan Galih. Afnan Galih. Afnan? Oke, Pak. Ya. Coba Afnan, kalau gambar Anda ditunjukkan di kamera, saya bisa lihat nggak? Ini Gambar yang tadi, belum selesai kali Pak. Nggak, kelihatan nggak? Saya hanya mau lihat kelihatan apa nggak. Sebentar Pak, tak matikan itu dulu. Virtual background. Oh, nggak kelihatan ya. Ya, Ini mungkin virtual backgroundnya Pak. ya, nggak bisa kelihatan. Kecuali kalau di share ya, kalau di share seperti ini. Tapi kalau ditunjukkan seperti itu nggak kelihatan, harus di share. Oke. Ya, silakan Anda sekarang bikin ini dulu, bikin skema dulu. Titik A. Oh ya, di sini yang diasumsikan sebagai batang tetapnya adalah batang 2. Asumsinya batang 2. Maaf Pak, batang tetapnya barusan berapa ya Pak? Batang 2, batang tetapnya bukan batang 1 tapi batang 2 yang miring. Baik Pak. Ya, coba Anda buat skema perpindahan titik.
Sekarang saya mau tanya sama Alvinka Ihsanda. Tolong kameranya di-on-kan. Alvinka, unmute dan on cam. Halo? Suaranya nggak kedengaran. Terlalu kecil. Didekatkan mic-nya. Muhammad Farid. Sorry. Fahrizal. Ya, Pak. Kameranya tolong. Mana Fahrizal? Kenapa, Pak? Ini Belum loading. nampak gambarnya. Ini saya lagi mau buka video, Pak. Ini tulisannya file to start the video camera apa ya, Pak? Ya, Oh, bisa. udah. Kok seperti backlight juga ya? Iya, Pak. Coba Anda sebutkan mulai dari titik A terus delta L berapa? Kalau kita menggambar, pertama kita tentukan A terus delta L berapa? Tiga, Pak. Dari A, pertama ditentukan titik A. Kemudian di A digambarkan delta L berapa? Halo? Kurang tahu ya, Pak. Hah? Saya kurang paham, Pak. Amalia Nurul Sifa ya? Amalia Nurul Sifa atau siapa ini? Amalia Nurul Sifa. Amalia Nurul Sifa. Di unmute. Ini masih mute. Amalia Nurul Sifa dengar nggak? Permisi, Pak. Bisa mencoba menjawab tidak, Pak? Ya, siapa ini? Adnan, Pak. Adnan. Ya. Urut-urutannya menurut saya itu dari A1 ke C. Saya tadi Lalu? mintanya batang tetapnya batang 2. Batang tetapnya batang 2. Jadi berarti dari A itu digambarkan batang 2 dulu. Dari A digambarkan batang 2. Jadi urut-urutnya gimana? Berarti A ke batang 2 dulu, lalu ke titik F ya, Pak? Saya salah di awal tadi, Pak. Ya, terus? Lalu dari titik F ke batang 3 dan delta A1 bertemu di titik C. Ya, terus? Lalu di titik C itu C ke
batang 5 dan F batang 6 itu bertemu menjadi titik G, Pak. Ya, Lalu titik G ke 7 dan C 4 menjadi titik D. ya. Terus Lalu dari D8 dan G9 bertemu di titik E, ya, dan E11 dan G10 bertemu di titik H, ya. dan H13 dengan E12 bertemu di titik B. Seperti itu, Pak. Ya. Oke, seperti itu urutannya ya. Jadi A2 kemudian ketemu titik F. Dari A2 itu ketemu titik F. F delta L3, A delta L1. 3 dengan 1 ketemu titik C. Kemudian dari C batang 5, F batang 6 ketemu titik G. G batang 7, C batang 4, delta L4. Delta L7 dengan delta L4 ketemu titik D. D delta L8, G delta L9 ketemu E delta L11, G delta L10 ketemu H delta L13, E delta L12 ketemu B. Udah, ini tinggal digambar. Ya. Tinggal digambarkan. Jadi tugas Anda soal nomor 1 tadi dan soal nomor 2 ini nomor 2. Soal nomor 1 dan soal nomor 2 diketahui E-nya 200 kN per 200 kN per milimeter persegi. A batang vertikal 1000, A batang horizontal sama dengan A batang diagonal itu 2000. Kemudian tugasnya hitung gaya batang. Habis hitung gaya batang, hitung delta L dan ditabelkan. Ya. Kemudian gambarkan diagram William-Moore. Skalanya silakan mau pakai 1:200. Yang di skala itu delta L ya. Delta L-nya di skala mau 1:100 atau 1:200 atau yang lain silakan. Yang penting gambarnya kelihatan bagus gitu. Nah, nanti dalam ujian mungkin Anda ketika menggambar itu bisa keluar dari bidang kertas. Ya, gambarnya itu keluar dari bidang kertas. Nggak usah dihapus. Kertasnya ditambal saja. Jadi Anda nanti bisa nyiapkan ya. Anda siapkan kertasnya, Anda siapkan. Kemudian Anda siapkan lem kertas atau staples. Jadi kalau gambarnya keluar dari bidang kertas, ya Anda tambal gitu. Misalnya ini bidang kertas tadi ya. Ini bidang kertas. Ternyata gambar Anda misalnya tadi gambarnya begini. Kemudian Anda gambar misalnya begini. Lalu Anda gambar nah, misalnya keluar titiknya ya. Seperti ini.
Ini tambal kertas. Ya, disambung, kertasnya disambung. Sambung pakai lem atau dibuat bisa pakai lem, bisa juga pakai staples. Nah, ujian Anda harus menyiapkan kertas yang cukup karena waktunya saya bikin mepet. Ya, waktunya 2 jam, dan kalau Anda tidak bekerja cepat nggak selesai. Ya, jadi Anda siapkan kertasnya, kemudian Anda siapkan pensil dan penghapus. Ya, pensil dan penghapus. Jadi Anda gambar diagram Wilio, atau kalau misalnya Anda menggunakan Cremona, Anda gambar Cremona, ya, Anda gunakan pensil. Kalau salah dihapus, ya, pakai penghapus karet. Nanti kalau waktunya masih cukup, boleh Anda dobeli. Ya, ya, yang baik tuh gambarnya kalau bisa seperti gambar saya ini. Jadi yang delta L saya buat garis tebal-tebal. Ya. Nah, ini delta L saya buat garis yang tebal-tebal. Yang hitam-hitam ini delta L. Kemudian garis hubungnya yang putus-putus itu saya kasih warna merah. Kemudian kalau misalnya soalnya Wilio More, ya gambar koreksi more-nya dibuat dengan warna yang lain. Tapi kalau kepepet waktunya nggak cukup, dengan pensil nggak apa-apa asal terlihat. Ya, jadi dibuat garisnya tebal. Garis putus-putus juga dibuat tebal, cuman putus-putus. Ya, kemudian yang hitam ini dibuat tebal juga. Ya. Jadi untuk gambar ini jangan langsung menggunakan pulpen kemudian di tip X. Nggak perlu, pakai pensil saja. Soalnya 1, menghitung gaya batang. Ya, menghitung gaya batang. Kemudian soal nomor 2, gaya batangnya sudah diberi. Gaya batangnya sudah diberi. Anda tinggal menghitung delta L. Ya, Anda menghitung delta L dan menggambarkan diagram Wilio. Itu ya. Dan Anda menghitung menghitung soal nomor 1, gaya batang itu mau pakai metode join boleh, mau pakai metode Cremona boleh, ya, bebas. Ada pertanyaan barangkali? Kalau tidak ada pertanyaan, ini ada soal nomor 2 di sini, ya, soal nomor 2 yang bebannya 5 dan 8. Ini tidak untuk PR, ya, ini tidak untuk PR. Kalau Anda mau latihan, ini silakan untuk latihan boleh, ya, tapi tidak untuk PR. PR-nya soal nomor 1 dan soal nomor 2 yang tadi, ya. Sekaligus Anda tuliskan, ya, urut-urutan. Anda tuliskan urut-urutannya. Masih ada pertanyaan enggak? Halo? Baik, kalau tidak ada, untuk hari ini kuliah MS2 saya cukupkan sekian. Dan ini tidak bisa menggunakan presensi QR. Tidak bisa QR scan karena saya tidak sempat merubah jadwal kuliahnya. Ya, dan kalau merubah juga nggak boleh karena nabrak atau bersamaan dengan jadwal kuliah K3. Jadi untuk presensinya nanti saya inputkan presensinya di hari Jumat, ya, di schedule hari Jumat sesuai itu. Nanti ketua kelas nanti kirimkan presensinya, ya. Ekal.
Tolong nanti Baik, Pak. kirimkan presensinya. Ya, ini materinya saya kirim via WA seperti biasa. Gimana, ada pertanyaan? Ya, baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, waalaikumsalam. Pak, untuk Ya. absen berarti ini nanti settingannya hari Jumat ya Pak? Tulisannya. Ya, ya nanti saya inputkan di hari Jumat saja. Baik Pak, terima kasih. Nah, Anda ngirimkan presensinya aja. Ya, Siap. oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Itu. Terima kasih Pak.